Nah, terakhir itu apa ya materinya? Proyeksi titik atau garis? Baru titik, Bapak. Baru titik ya? Oh iya, betul. Yang enggak, yang garisnya masih belum. Seingat saya masih belum yang garis itu. Nah, eh, pada proyeksi garis, jadi garis itu sebenarnya mudah sih untuk melukiskan proyeksinya. Jadi garis itu kan tinggal ambil saja dua titik untuk membuat sebuah garis kan. Kalau di geometri Euclid minimal kan ada dua garis kan untuk dapat dibentuk, sorry, minimal ada dua buah titik. Dari dua buah titik itu dapat dibuat satu buah garis lurus. Ya, masih kan nggak teoremanya itu? Nah, untuk melukis proyeksi garis gitu ya. Untuk proyeksi garis, kalian yang pertama harus menentukan dua titik dulu, ya kan? Dua titik dulu, misalkan titik A dan titik B, gitu ya. Nah, titik A dan titik B inilah yang nanti kalian proyeksikan ke bidang-bidang proyeksi. Jadi A dan B diproyeksikan ke bidang H atau bidang proyeksi pertama, jadinya A1 dan B1. Hubungkan garis itu, hubungkan A1 B1. Nah, itulah proyeksi garis. Misalnya garis aslinya itu garis G. Nah, proyeksi terhadap bidang H itu namanya G1. Cara melukis G1 gimana? Ya tentukan saja A1 dan B1. Kalau A1 B1 ketemu hubungkan, nah barulah garis yang menghubungkan dua titik itu namanya G1. Begitu pula untuk garis G2 dan G3. Nah, itu prakteknya seperti itu prakteknya. Nah, nanti kita coba menggunakan GeoGebra gimana sih gambarannya gitu ya. Nah, ini coba perhatikan. Gambar, ini namanya garis garis A ya, yang warna hitam ya. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan, Pak. Garis A. Nah, garis A itu ini masih dalam tinjauan bangun ruang ya. Ini masih tinjauan ruang nih gambar ini. Garis A yang garis hitam. Nah, garis A itu kalau diperpanjang, namanya garis kan perpanjang nggak terbatas ya. Kalau ruas garis baru terbatas. Kalau yang namanya garis pasti perpanjangan tak terbatas. Nah, garis dalam ruang itu pasti minimal menembus satu bidang. Minimal pasti menembus satu bidang. Nggak mungkin nggak menembus. Nah, minimal satu bidang. Maksimal berapa bidang yang ditembus? Kalau dalam geometri lukis ya maksimalnya dua, nggak mungkin tiga, ya, nggak mungkin tiga. Ada sih tiga sebenarnya, tiga bidang itu ditembus. Kalau garis itu melewati titik pusat 0,0,0 ya, baru itu tiga. Nah, eh, dalam gambar ini, dalam gambar ini, garis A itu yang warna hitam itu dia menembus bidang H dan bidang V. Nah, pada bidang H digambarkan seperti ini. Ya, warnanya biru juga nanti bingung kalau dia bisa pakai warna lain, ungu aja. Nah, nih. Nah, nanti kalau di GeoGebra, titik tembus, ini kan namanya titik tembus ya, itu jangan di jangan menggunakan lambang titik yang biasa ya. Gunakan lambang titik yang lubang tengahnya. Ya, bisa ada yang kotak, ada yang segitiga nanti.
ada yang lingkaran gitu ya, lambangnya itu. Jadi gunakan lambang titik yang berongga. Nah, kenapa? Karena itu nanti akan menunjukkan bahwa garis itu menembus suatu bidang. Ya. Nah, bidang satunya menembus di sini, ya, di sini. Tuh, misalkan yang ini titik A, itu ya, ini yang bawah titik B misalnya. Nah, ini masih dalam bangun ruang. Nah, tadi seperti konsep awal untuk melukis proyeksi garis A terhadap bidang H, maka kalian tentukan dua titik dulu. Kalau dalam kasus ini yang paling mudah adalah menentukan titik tembus. Nah, kebetulan titik tembusnya itu adalah titik A dan B. Caranya bagaimana menentukan terhadap bidang H? Bidang H dulu nih kita lukis. Titik B proyeksikan ke bidang H, jatuhnya di mana? Di sini ya, di B sendiri kan? Ya, di B sendiri ini bacanya kayak baby. B sama dengan B1. Nah, titik A kalau diproyeksikan ke bidang H jatuhnya di mana? Pas di bawah sini. Nah, ini A1. Nah, B1 dihubungkan ke A1 namanya garis A1. Sampai sini ada yang belum paham? Nah, sekarang garis A itu akan saya proyeksikan ke bidang V atau bidang tembok yang depan itu ya, V. Pertama, saya proyeksikan titik A dulu. A-nya di mana? A2-nya. Di sini A2, ya. A2, situ A2. Lalu B2 mana B2? Nah, B2 di sini. Sini B2. Ya, B2. A2 B2 hubungkan jadinya A2. Garis A2. Begitu pula untuk mencari garis A3. Saya proyeksikan titik A ke bidang D. Nah, jatuhnya di sini A3. Titik B ke bidang D, jatuhnya D3. Sorry, B3. Hubungkan A3 B3 jadinya garis A3. Gitu ya. Ingat, yang namanya proyeksi pasti tegak lurus semua loh ya. Ini, ini siku-siku, hati-hati, ini pasti siku-siku. Ini masih dalam bangun ruang, bayangan kita di bangun ruang nih. Ini siku-siku, itu ya. Ini juga siku-siku. Nah, garis putus-putus ini yang menghubungkan titik A dengan titik proyeksinya dinamakan dengan garis proyeksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, lalu bagaimana kalau dalam bangun dua dimensinya? Bagaimana kalau bangun tiga dimensi ini kita representasikan ke dalam bentuk dua dimensi? Masih ingat ya, yang dipotong yang sumbu apa? Ini kan sumbu X, kalau kalian ingat. Ini sumbu Z. Nah, ini sumbu Y. Yang dipotong yang mana? Yang dipotong? Sumbu Y, Pak. Sumbu Y. Ya. Oh, ini saya coret-coretnya pakai Zoom ya. Coretan Zoom ya, nggak bisa di save ya. Kalau di save gimana ya? Bisa nggak di screenshot paling ya? Saya screenshot dulu.
Nanti saya butuhkan lagi. Nah, sekarang kita lihat eh, representasinya ya dalam bangun dua dimensi ya. Ingat, dipotongnya pada sumbu Y. Jadi bangunnya seperti ini. Bingung nggak kalian? Atau saya kembali lagi ke gambar aslinya. Gambar aslinya kan yang ini. Ya, nah, pertama kan kalian harus membuat yang namanya eh, saya pakai GeoGebra saja. Bisa diperkecil gambarnya. Nah, di sini. Bidang hanya yang mana? Bidang hanya? Masih ingat? Bidang hanya yang bawah sini ya. Ini bidang H, ini bidang V, ini bidang D. Nah, ini untuk memperjelas saja. Nanti kalau pas melukis ini nggak usah ditulis HVD-nya, sudah kesepakatan. Jadi HVD nggak akan berubah tempatnya ya. Nah, kalau kalian perhatikan lagi di pojok kanan atas itu yang gambar bangun ruang, itu sebenarnya diketahui dua titik ya, titik tembus ya. Yang satu titik tembusnya di sini, nah, sementara nggak ada koordinat dulu nih. Kita sembarang dulu. Nah, karena dia titik tembus, biar membedakan dengan titik biasa, titiknya saya ubah menjadi titik yang lobang. Nah, kebetulan yang berongga itu cuma ada dua jenis nih, yang lingkaran dengan yang kotak. Nah, ini ganti kotak. Ini ya. Kalau ukuran-ukuran besar diperbesar. Warnanya saya ubah nih jadi merah biar kelihatan membedakan. Ini juga saya perbesar warna merah. Oke. Ini tadi namanya titik A tadi ya. Saya misalkan namanya titik A. Nah, ini namanya titik B. Ini yang diketahui saja dalam soal biasanya. Nah, saya akan melukis yang namanya eh, proyeksi garis A terhadap bidang proyeksi H, gitu ya. Jadi kita hanya memproyeksikan titik tembusnya aja, A ke H, B ke H, gitu aja. Pertama titik A dulu nih, saya proyeksikan ke bidang H. Otomatis kan harus saya tarik garis lurus ke bawah ya, tegak lurus ya. Nah, tegak lurus itu pakai ini gambarnya nih.
perpendicular line ya. Perpendicular line, pilih yang ini. Nah, klik titik A-nya, kemudian klik garis sumbu X-nya. Kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu X pakai pilih yang titik, pilih yang intersect. Ya, pilih intersect. Klik di sini. Bisa juga klik garisnya, kemudian klik sumbu X-nya. Udah ketemu di situ. Ya. Nah, supaya tampilannya lebih bagus, garis panjangnya itu saya sembunyikan. Tinggal klik kanan pada garis yang panjang tadi, show objeknya dipilih. Nah, hilang. Kemudian kamu gantikan dengan yang namanya garis proyeksi. Yang mana pilihannya? Yang ini, segmen atau ruas garis. Nah, pilih ini, segmen, kemudian pilih garis putus-putus. Ingat, garis proyeksi itu harus garis putus-putus. Nah, ini ke sini. Nah, titik yang paling bawah itu dinamakan titik A1. Ini namanya titik A1. Kalau ingin merubah namanya tinggal klik kanan, terpilih rename ya. Klik A underscore 1. A1. Nah, ini akan muncul. Itu sudah ketemu A1. Kita cari B1. Sekarang B1 yang mana B1? Oh, B1 yang ini. Nah, ini kan B sama, saya mau nulisnya B sama dengan B1. Caranya gimana? Nah, kita coba sekarang. Kayak tadi, klik kanan, pilih rename, bisa nggak ya? B sama dengan B1. Oh, nggak bisa. Kalau tidak bisa, berarti harus pakai caption. Caranya gimana cari caption? Sama, klik kanan dulu, pilih object properties, object properties. Nah, di sini pilih caption ya. Lalu menuliskannya di mana di sini menuliskannya? Nah, B sama dengan B underscore 1. Enter. Nah, udah muncul tuh. Ini close dulu nih, object properties. Nah, sekarang tinggal hubungkan. Jadi tinggal hubungkan ini sebenarnya. Titik A1 dan B1 hubungkan kayak gini ya. Nah, tapi sampai di sini titik potongnya. Ya, ini namanya A1. Caranya bagaimana caranya? Caranya gampang. Pertama, pakai fitur line dulu ya, garis dulu ya, supaya menentukan titik potong terhadap sumbu J-nya. Nah, ini kurang ke atas. Nah, kemudian titik potong dua garis atau pilih intersect. Nah, kemudian sembunyikan, klik kanan. Nah, baru pakai line, segmen garis. Nah, ini kan putus-putus ya. Ganti dengan garis ini. Nah, yang solid, garis solid. Oke, ini namanya garis A1, ganti namanya. Klik kanan, rename A underscore 1. Ingat, kalau garis pakai huruf kecil. Nah, ini garis A1. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya? Sorry, ini kan garis tembus ya. Garis tembus itu nggak sampai sumbu sini nih. Garis tembus mah nggak sampai situ. Nembus itu kan ke bawah ya. Ini kan harusnya gambarnya kan ke bawah nih. Hitam. Jadi nggak sampai ke situ. Sampai di sini aja. Nah, sampai di situ. Warnanya saya ubah. Warnanya saya ubah jadi biru ya. Biar biar sama kayak gambar bangun ruangnya. Nah, begitu pula untuk garis proyeksi A2. Ini tadi A1. A1.
Proyeksi A2, pertama cari dulu titik B2-nya. Caranya gimana? Ya proyeksikan garis B ke sumbu X. Pakai intersect di sini. Kemudian sembunyikan pakai segmen garis, tapi yang putus-putus ya. Ke atas ini. Nah, itu baru ketemu titik B2. Nah, ini namanya B2. Ya, B2. Kemudian cari A2, mana A2? Karena titik A-nya terletak pada bidang V, maka otomatis A itu akan sama dengan A2. Nah, cara ganti namanya ya, sama kayak tadi yang B sama dengan B1, pakai caption kita. Pakai caption, nah, kemudian ditulis A sama dengan A2. A sama dengan A underscore 2. Enter. Nah, jadi di situ sudah. Nah, kemudian kita hubungkan dengan sebuah segmen garis atau ruas garis. Nih, ya. Warna biru ya, biar konsisten warnanya. Nah, itu untuk apa nih? Untuk garis A2. Ini A2. Nah, lalu A3 bagaimana? A3 sama caranya. A3. Kita tarik, kita mau mencari A3 dulu ya. Nah, dari titik A ke sumbu Z, tegak lurus. Kemudian kita potong. Itu kan? Nah, kemudian kita sembunyikan. Kita hubungkan dengan garis, apa ini namanya? Garis proyeksi, garis putus-putus. Pakai warna hitam, putus-putus gitu ya. Nah, ini baru titik A3. A3. Kemudian titik B3. Nah, B3 sama. Ingat di sebelah sini kosong. Hati-hati. Di sebelah sini kosong, nggak ada apa-apa di sini tuh. Ya. Nah, berarti B3 itu letaknya pada sumbu Y. Sumbu Y-nya yang di sini. Di sini sumbu Y-nya. Ya. Oke, sekarang kita cari. Karena ini koordinatnya nggak pas ya, berarti kita nggak bisa klik-klik di sini ya. Nanti akan berubah-ubah nanti. Tegak lurus. Nah, itu. Kemudian menggunakan intersect atau titik potong. Nah, kita sembunyikan dulu. Ini, nah, untuk mengambil sumbu Y titik di Y yang satunya, kita pakai lingkaran. Nah, tentukan dulu titik potong titik pusatnya ini sebagai pusat lingkaran. Lingkaran yang pakai ini ya, circle with center through point. Kalau di bahasa Indonesia kan apa nih? Lingkaran dengan titik dengan pusat dan melalui sebuah titik lain pada lingkaran tuh maksudnya itu ya. Nah, sebenarnya lihat dari gambar udah kelihatan tuh titiknya tengah sama titik pada lingkaran. Tinggal buat seperti ini saja. Nah, pasti dijamin di sembunyinya ini pasti sama titiknya. Nah, itu titik. Kita sembunyikan dulu lingkarannya ya biar nggak mengganggu. Oke. Oh, ini garis proyeksinya belum, lupa. Nah, kemudian yang satunya yang seperempat lingkarannya kita pakai ini ya, circular arc ya. Circular arc, kemudian garisnya yang putus-putus karena itu merupakan bagian dari garis proyeksi. Nah, ngekliknya gampang dari titik pusat dulu ke kiri baru kemudian ke bawah. Nah, terus dari titik pada sumbu Y di sini ini kita namakan dengan titik
B3. Udah ketemu B3. A3 ada, B3 ada, ya tinggal kita hubungkan. A3 dan B3. Kita hubungkan. Nah, itulah representasi dari bangun tiga dimensi yang sebelah ini. Yang sebelah sini. Dengan bangun tiga dimensi menjadi dua dimensinya yang sebelah kirinya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ini perlu saya save nggak ya? Saya save aja ya, nanti saya kasih linknya. Semester berapa sekarang? 123, Pak. 1, 2, 3. Contoh 1. Proyeksi garis. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, baik cara melukisnya atau fitur-fitur dalam GeoGebra-nya yang perlu digunakan. Jadi kita tidak berfokus pada koordinat dulu ya di sini ya. Koordinatnya tidak berfokus pada koordinat dulu, makanya koordinatnya saya sembunyikan. Koordinatnya hanya ada sumbu positif kita nanti. Meskipun di sini ada tulisan negatifnya, tetap kita anggap sebagai eh, sumbu positif gitu ya. Bilangannya bilangan positif. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Bisa. Nah, ini kasus yang lain sekarang. Titik tembusnya hanya ada satu. Yang atas ini aja nih titik tembusnya. Ya, titik tembusnya yang atas itu tuh. Jadi cara melukis kalau dibangun ruangnya ya ada tanda panahnya gini. Itu artinya dia ke, ke sana tak terbatas gitu ya. Karena nggak bisa digambarkan garis tembusnya ya gambarnya seperti itu. Nah, garis A-nya yang warna, oh ini warna hitam semua garisnya. Nah, ini nih, ini garis A-nya. Bangun ruangnya itu. Dia menembus di satu titik nih, misalnya titik A besar gitu ya. Nah, ya, titik tembus. Ini kalau hanya ada satu titik tembus, otomatis garis itu pasti sejajar. Entah itu sejajar H, sejajar, kalau dalam kasus ini dia sejajar dengan H dan D ya. Sejajar dengan bidang proyeksi H dan bidang proyeksi D. Nah, di sini. Jadi caranya gimana cara melukisnya? Nah, ini lebih gampang lagi. Pertama, untuk melukis A1 ya kalian tinggal tentukan garis A1 nih, garis A1. Tentukan proyeksi A terhadap H dulu, ketemu di sini A1. Nah, setelah itu dari titik A1 ini gambar garis yang sejajar dengan bidang H, ya. Untuk menentukan A3, garis A3 yang mana ya? Proyeksikan garis titik A ke garis ke bidang D ini namanya A3 ya. Dari A3 dari A3 ini kemudian kalian gambar garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, pertanyaan saya, manakah proyeksi garis A terhadap bidang V atau A2, A2 kecil tapi ya. A2 gini. Nah, yang mana A2-nya? Kan A1 ada, ini A1.
Ini A3 ada berupa garis. Pertanyaan saya, A2 yang mana? Adakah A2? Kalau ada, di manakah A2? Bukan A titik ya, bukan bukan A2 titik. Ini harusnya jangan pakai huruf A ya, biar tidak membingungkan. Sorry, ini saya hapus dulu nih. Saya ganti nih, jangan pakai titik A. Bingung sama ngomong garis nanti. Titik P saja nih. Ini P, berarti di sini P1, di sini P2. Nah, pertanyaan saya, apakah ada proyeksi garis A terhadap bidang V? Kalau ada, di manakah A2? Silakan dicari. Tadi A1 ada di bawah, A3 ada di samping kiri. Nah, A2 di mana A2? Di mana A2? Ada yang bisa jawab? Di itu juga bukan Pak, di yang bidang fee itu. Di mananya? Di bidang V, yang di mana? Bidang V kan luas tuh. Di mananya tapi? Bisa Aduh, pakai annotate nggak, Tiffany? Coba kamu lingkari. an- Atau kamu sebutkan apa? aja. Di mana? Ingat, garis A itu sejajar bidang H dan sejajar bidang D ya. Otomatis dia tegak Gimana lurus Pak? terhadap Sama dengan bidang A. V. Benar nggak Pak? Sama dengan A. Sama dengan apa? Sama dengan garis A sendiri. A Pak. Iya. Oh, garis A itu kan melayang. Kalau dilukis koreksinya ya harusnya ya letaknya pada bidang V. Kalau A itu dilukis pada bidang H, ya letaknya ada pada bidang H. Kalau bidang A itu dilukis proyeksinya pada bidang D, ya letaknya pada bidang D. Ini A3 kan pada bidang D, ini A3. Nih, kan pada bidang D dia. A1 pada bidang H. Nah, harusnya A2 itu letaknya di sini harusnya. Nggak tahu di sebelah mana tapi. Nah, itu yang pertanyaan saya. Harusnya letaknya pada bidang V. Namanya juga proyeksi kan? Di manakah A2? Ada yang tahu? Nah, coba bayangkan. Kalian punya ballpoint. Anggap aja ballpoint itu sebuah garis A gitu ya. Nah, kalau ballpoint itu saya letakkan secara vertikal di atas meja, anggap aja meja itu bidang proyeksi. Ya kan? Garis A itu ballpoint itu. Nah, kalau seandainya garis A itu saya lukis proyeksinya terhadap meja itu, kira-kira proyeksinya di mana? Ya harusnya di meja ya. Bentuknya apa proyeksi garis A itu? Berupa garis juga bukan? Proyeksinya bentuknya apa? Ini angkatan Zidane ini 2022 ya?
Saya 2022, Pak. Yang lainnya 2023. Iya, yang 2022 ada 3 orang. Oh ya, oke. 2002 ada 3 orang, sisanya 2023 ya. Iya, Pak, benar. Gimana hasil proyeksinya apa? Ada yang tahu? Jadi kalau ballpoint itu kamu taruh di atas meja secara vertikal, maka proyeksi garis itu atau proyeksi ballpoint itu bentuknya berupa apa? Berupa Titik titik. doang, Pak. Titik, Berupa Pak. apa? Titik aja. Titik. Iya, titiknya ya yang pas memotong atau menembus meja itu kan, titiknya kan. Nah, kalau dalam kasus ini yang saya tampilkan itu kan ini garisnya tegak lurus terhadap bidang V. Nah, otomatis karena tegak lurus proyeksi garis ini terhadap bidang V ya harusnya berupa titik. Di mana titiknya? Nah, titik itu nanti kita namakan dengan A2 gitu. Yang mana titiknya? Tahu? Yang mana? Titik P. Iya, betul. Di sini ini A2 ya, A2. Seperti itu kira-kira. Paham ya? Nah, sekarang kita representasikan gambar bangun 3 dimensi ini ke dalam bentuk ke dalam bentuk 2 dimensi. Saya clear dulu. Oh, harus di copy, nggak apa-apa lah. Saya mau pakai GeoGebra-nya ya. Ini saya copy dulu gambarnya. Saya hilangkan gridnya gitu ya. Kemudian angka-angkanya saya hidden dulu. Kebetulan sedang tidak dibutuhkan sekarang angka-angkanya. Jadi caranya klik kanan, pilih grafik gitu ya paling bawah. Atau itu grafik properties atau preference namanya. Pilih x-axis, show number-nya dicentangnya dihilangkan, dicentangnya juga dihilangkan. Nah, biar tidak nambah angka-angka di layar itu biar tampilannya nggak rumit gitu ya. Tadi kalau gambar saya insert, kalau kalian insert gambar itu dari sini ya. Tapi di geologi sih jarang insert gambar. Mungkin untuk kebutuhan lain tuh boleh gambarnya. Kok bisa diklik ya? Biasanya bisa diklik nih biasanya. Ya, inilah kira-kira. Nah, tadi ceritanya hanya diketahui sebuah titik ya. Ikut gerak. Fix object, absolute position. Biar nggak gerak-gerak. Nah, udah gini aja lah cukup. Nah, tadi yang diketahui hanya satu titik nih. Tadi kita misalkan titiknya namanya titik P ya. Titik P. Kasih warna merah saja.
supaya konsisten gitu ya. Kemudian diperbesar. Nah, ini namanya titik P. Jadi kalau ada lambang titik yang berongga, itu artinya titiknya namanya titik tembus. Ya. Kalau tidak berongga, itu namanya titik, ya titik biasa. Titik yang terletak pada bidang itu. Gitu. Kalau yang menembus, dilambangkan titik berongga. Oke, namanya titik P sekarang. Nah, saya akan melukis A1. Ya gampang, dari P1 tegak lurus perpendicular line ya. P dari P ke sumbu X. Kemudian gambar titik potongnya, interseknya. Kemudian saya sembunyikan garis panjangnya itu. Kemudian saya buat garis proyeksinya. Nah, hubungkan ke sini. Titik ini namanya titik P1. P1. Ya. Nah, garis A1-nya mana? Oh, garis A1-nya harusnya ke bawah ya. Nah, tadi kurang saya langkahnya. Yang garis panjangnya tadi jangan dihidden dulu. Cara munculkan lagi gimana? Nah, kalian bisa pakai ini. View, kemudian pilih algebra. Kok hilang? Sebentar. View, pilih algebra. Atau tombol cepatnya Ctrl Shift A. Ya. Ingat-ingat garis yang saya hidden yang ini tadi. Nah, kenapa sih saya butuhkan itu? Karena untuk menggambar garis ke bawah itu kan butuh dua titik tuh. Nah, saya ambil titik satu saja di bawah sini. Nah, gitu ya. Kemudian baru saya sembunyikan garis panjangnya. Klik kanan, show object. Nah, baru pilih yang ray. Nanti pilih yang ray ini ya. Ini artinya dia sinar garis sebenarnya ya. Jadi garis ini eh, yang satu dia punya satu pangkal, hanya punya satu pangkal saja. Nah, di sini. Nah, ini sebenarnya tidak kita butuhkan titik ini ya. Ini cuma alat titik bantu aja untuk gambar. Karena sudah selesai bantuannya ya, saya sembunyikan. Ini saya kasih warna biru lah, biar membedakan yaitu garis proyeksi. Ini yang dinamakan dengan proyeksi garis A pada bidang H yang kita namakan dengan garis A1. Ini nggak perlu yang namanya apa? Ini sejajar dengan sumbu Y ya, sumbu Y yang sebelah kiri itu ya. Nggak perlu kita eh, nggak terlalu susah gambarnya sih, karena titik tembusnya hanya ada satu. Nah, kemudian garis A2, karena A itu tegak lurus bidang V, maka proyeksi garis A pasti berupa titik. Jatuhnya di mana? Jatuhnya di titik P di sini. A2-nya. Ya. Nah, kita ganti pakai caption biar lebih bagus. A sama dengan A2. P sama dengan P2. Nah, kemudian kita akan mencari A3. A3 itu kan sejajar sumbu Y atau tegak lurus Z, ya kan? Tegak lurus Z, berarti gambarnya yang kita ambil perpendikular, kemudian diklik titik P-nya, kemudian klik sumbu Z-nya. Nah, kita tentukan titik potongnya sekarang antara sumbu Z dengan garis ini. Ini kita namakan dengan titik P3.
P3. Nah, kita tentukan satu titik lagi untuk titik bantu ya di sini ya, untuk gambar garis A3-nya. Kemudian kita sembunyikan garis panjangnya. Nah, kita buat ini dulu, garis proyeksi namanya. Nah, kemudian buat garis A3 pakai ray. Dihubungkan. Nah, sudah jadi. Ini pakai warna biru. Titik bantunya saya sembunyikan saja. Kita ganti nama A3. Udah jadi. Garis A-nya nggak kelihatan. Kalau A-nya itu ada yang melayang kayak gitu, ya pasti nggak akan kelihatan. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum ada, Bapak. Ada. Nah, sekarang ada soal. Ini saya save dulu ya. Save contoh 2. Oh, oh, hilang ya aslinya. Oke, sekarang saya kasih soal. Loh, nomornya hilang, tidak dicentang tadi di situ kok masih ada. Nah, sekarang kasusnya seperti ini. Titik tembusnya di sini nih. Nah, gimana cara melukis? Jadi ada garis A yang melalui titik P dan titik Q. Nah, kalau titiknya gini itu nggak kelihatan dia tuh nembus apa enggak ya. Nah, supaya dia kita pastikan nembus, nah pakai yang enggak ini. Pakai warna merah saja. Apakah boleh selain merah? Ya boleh. Ini kan hanya contoh. Nah, seperti ini kira-kira. Ini sumbu X. Eh, sumbu X. Sumbu Y. Ini sumbu Y di bawah ya. Sumbu Y-nya ada 2. Sumbu Y di sini. Sama sumbu Y di sini. Sama sumbu Z. Sumbu Z. Jadi soalnya itu satu di sini nih. Garis A melalui P dan Q. Lukis A1, A2, dan A3. Nah, ini soalnya. Silakan, ada yang bisa? Saya save dulu. Save. Agak hilang, takut hilang.
Apakah harus A1 dulu? Enggak harus. Mau A2 dulu boleh, mau A3 dulu boleh. Jadi kalau kalian bayangkan di dalam bangun ruang itu garisnya itu menembus tembok yang kiri sama yang lantai ya, sama yang lantai, tembok kiri dan lantai menembus. Nah ini kalau pakai Google Classroom enak nih. Kalian bisa nyoba di rumah masing-masing. Saya langsung memantau dari sini. Gitu. Tapi takutnya ada yang pakai handphone ya. Harusnya kuliah ini jangan pakai handphone supaya bisa langsung praktek. Silakan, ada yang mau mencoba? Silakan, ada yang mau mencoba? Ayo, siapa aja nih? Mungkin saya bisa coba, Pak. Oke, siapa nih? Abdurrahman Haris. Ya. Oke, silakan. Ini saya coba di Zoom aja atau saya share screen, Pak? Oh, share screen aja biar bisa Oke. langsung ya. Ntar saya stop dulu ya. Siap. Oke, silakan. Oke, saya izin share screen, Bapak. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ini tadi ada titik P sama Q, sorry, garis A yang dilalui titik P dan Q. Terus
kita cari A1, A2, A3-nya tadi apa ya? Ya, Oke. Eh, Kalau dari yang saya lihat sendiri aja gitu, karena key itu adanya di bidang apa? H. Ya di bidang hak sini berarti dia akan Mm-mm. nanti sama dengan key, aduh key satu ini harusnya berarti ketemu. Iya, Iya, kok bisa gitu, Mbak? key satu. Nah, yang di atas tuh kok Ki 2 juga. Harusnya apa itu? Nah, ini berarti key 2 ini, Pak. Ya, betul. Oke. Nah, itu baru dari key-nya. Kemudian kita, Mm-mm. oh ya, sebelumnya ini untuk nyari key 2-nya, tadi kita tadi tinggal pakai perpendicular line, Mm-mm. pencet titik key sama sumbu X ini, Sumbu X. terus tinggal pencet point yang intersect. Ya, oke. Nah, berarti kita lakukan hal yang sama ke untuk nyari titik P2-nya. Betul. Heeh. Cari P2 ya. Ya, P2. Nah, ini Oke. oke. Em, ini di segmen dulu, Itu namanya apa? garis Yang putus-putus. proyeksi. Iya, betul. Nah, oke. Dari sini kita punya P2 sama Q2, berarti kita bisa Ya, bikin A2. betul. Itu pakainya, coba, apa ya? Ya terserah. Ya pokoknya warna apa lah, boleh. Nah, Iya, ini iya. untuk A2-nya. Kemudian kita cari selanjutnya berarti tadi 1 sama A3 ya. Berarti ini ke sini. Oke. Nah, Pakai lingkaran, jangan lupa. iya Pak. Em, sebentar. Kalau Ini mau mencari apa dulu? Ki 3. iya Q3 Bapak. Oke. Ki 3 itu harusnya jatuhnya pada sumbu Y ya. Sumbu Iya, Y tapi yang kiri. yang iya yang di kiri sini Nah, Pak. di situ. Nah, Di bawah itu juga sama yang kamu bikin itu sebenarnya juga sumbu Y. Nah, itu sama. Sumbu Y juga, cuman yang ditulis eh, underscore tiganya ya yang sebelah kirinya. Gitu. oh iya oke siap. Berarti Itu juga eh, Ki 3 ya. Itu sama juga Ki 3 sebenarnya. iya Bapak. Untuk nentuin titik yang di apa Ya, sininya pakai ya, ini tadi ya Pak. Circle with center betul. true point. Iya, betul. Eh, Titik pusatnya dulu. Nah, ini malah keluarnya kok elips jadi Pak. elip itu? Kamu titik-titiknya dulu ditentukan, titiknya dulu. Pakai intercept tadi. Nah, itu dulu. Sek. Heeh. Oh, oke. Nah, baru pakai lingkaran ke bawah. Dah, Loh, kok aneh? sebentar. Jadi coba klik. Em, hmm,
Kok bisa jadi Oh, elip ya? masih sama ya? Enggak, Sebentar. enggak itu kayaknya ada Salah setting kayaknya ya, Pak ya. Belum saya cek enggak sih. ini ada booknya ini kayaknya nih. Aduh, kalau Nah, kalau elip gimana jadinya? coba kalau ellipse. Coba. Itu mah harusnya 3 titik. Ah, oke. Deh, mana begini. Iya, bukan. Itu 3 titik. Benar itu yang atas tuh harusnya sudah. Iya. Kok bisa jadi gitu ya? Kalau enggak pakai ini aja. Out. Pakai circular arc aja coba. Oke. Circular. Heeh. Nah, itu terus ke bawah, terus puterin aja terus. Oh, Oh, sebentar. Ini oh, aku tahu. Coba di itu dulu. Ini kayaknya settingan layarnya ini bukan 1:1 ini. Klik kanan oh, dulu sembarang. Nah, coba di grafik paling bawah. Nah, itu tuh 1:3 itu. oh ini ya Pak. Iya, itu harusnya 1:1. Oke, di Nah, lock aja, di lock aja itu. oh di lock itu Nah, gimana? biar nggak berubah-ubah. Kayaknya tadi nggak sengaja ke. Ya, Nah, titik itu titiknya diturunin aja, biar nggak oke. susah. Hmm. Zoom fit, mungkin gara-gara di zoom fit tadi itu kali. Oh iya, mungkin. Ah, Nah, coba balikin lagi aja 1:1. Berubah nggak itu tadi? coba. Salah. Ya, klik kanan, grafik, Oke. Tadi intersect. lingkaran. Oh iya, itu dulu boleh. Nah, bisa. Ya, ya, tuh. Terus Titik. setelahnya berarti intersect sini. Ininya di height. Mm. Ini di pineng. Ya, Nya apa tadi? Key 3 ya? 3. Nah, terus ini Apa itu? eh P3-nya mana P3. P3-nya? Ya, P3-nya sama kayak P. Betul. Oke, berarti Oke. ini tinggal kita punya ini. Ya, itu garis apa? Ini namanya A3 berarti. Ya, betul. Tinggal satu. Garis A1 yang belum. Jadi butuh apa itu? P1 ya, P1, butuh ya. P1. Itu mungkin dilengkapi dulu garis proyeksinya tuh yang dari Oke. Q1 ke Q3. Kan yang bawahnya sirkular itu busur namanya ya. Oke. Kalau yang semi circle itu ya setengah lingkaran. Titik pusat dulu, nah, ke kiri, nah betul. Ya, terus garis proyeksi. Oh, oke, sorry. Loh, kok Salah. lingkaran? Iya, betul. Satu lagi garisnya yang belum A1. Q1 sudah, nah, tinggal P1 sekarang. Satu sudah P1 berarti Nah, gimana? P diproyeksikan ke bidang H.
Atau gampangnya P itu diproyeksikan ke sumbu Y. Ke sumbu Y. P ke sumbu Y. Mm-mm. Ya, betul. Terus Eh, dulu. gampangnya kalau pingin gampang ya ini aja. Kalau susah kadang-kadang kan itu tergantung kursor tuh ya. Iya. Garisnya klik dulu, baru sembunyinya klik. Klik terpisah bisa. Klik 2 kali maksudnya. Nah, oh iya. Nah, oh itu bisa udah. Oke. Nah, tinggal menentukan di sumbu Y yang satunya. Oh iya. Oke, oke. Paham, paham. Berarti, oh ini elips lagi. Mana tadi? Circle center through point. Oke. Nah, Oke. so, oke. Berarti ininya yang Nah, betul. P1. Itu apa tadi? P1. P1. Terus berarti sisanya eh tadi yang tahu lalu satunya segmen. Ungu tadi. Nah, gini Pak. Iya, betul. Satu lagi tuh garis proyeksinya hilang yang P ke bawah, garis putus-putusnya dari titik P. Dari titik, oh ini. Nah, Nah, ya, oke. Ya, betul. Betul sekali. Itu kok ikut putus-putus yang A1 oh iya, sebentar. klik aja di situ. Atas. Dah. Ya, oke. Ya, ya, betul. Udah ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira yang lain? Jawaban dari Abdurrahman Haris. Nah, tadi yang bikin tampilannya lingkaran jadi elip tuh di perbandingan sumbu tadi ya. Siap Bapak. Nah, tadi itu Nah, itu udah 1 banding 1. Oke. Di lock aja biar nggak berubah-ubah nanti. Baik, ada yang mau ditanyakan? Yang lain silakan. Nah, nanti kalau sudah pakai koordinat, ini kan masih belum pakai koordinat ya. Kalau sudah pakai koordinat ya tinggal dimunculkan angkanya aja nanti. Dimunculkan angkanya, tinggal koordinatnya tentukan berapa, koma berapa. Kalau ada koordinat mah gampang. Kalau ini kan masih belum ada koordinat. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang lain atau ada yang belum paham? Silakan. Nah, kalau dari gambar ini eh, bisa kita lihat bahwa ada beberapa istilah mungkin yang perlu kita tegaskan ya. Ini menegaskan kembali. Jadi yang
garisnya putus-putus, itu nanti kita namakan sebagai garis proyeksi, yaitu garis yang menghubungkan titik antara titik ke bidang-bidang proyeksi ya. Ada yang namanya garis proyeksi. Kemudian ada juga yang namanya titik tembus. Nah, titik tembus itu dilambangkan dengan titik berongga, ya. Bisa bentuk lingkaran karena di GeoGebra itu tersedianya dua jenis ya. Berarti yang satu lingkaran, yang satu kotak. Meskipun kotak itu juga lingkaran. Apakah boleh dua-duanya lingkaran? Boleh. Apakah boleh dua-duanya kotak? Boleh, ya. Apakah boleh bervariasi? Nggak, maksudnya berbeda gitu, satu lingkaran satu kotak juga boleh. Nah, jadi seperti itu. Jangan lupa. Kemudian penamaan dari objek geometri yang diproyeksikan. Nah, kalau diproyeksikan ke bidang H atau bidang proyeksi pertama, itu dikasih indeks 1. Nah, contohnya ini, P ke bidang H jadinya P1. Garis A ke bidang H A2, A1, dan seterusnya. Begitu pula untuk proyeksi ke bidang V maupun ke bidang D. Kalau ke bidang V disebut juga dengan bidang proyeksi kedua, maka indeks penamaan objek geometrinya dikasih indeks 2. Kalau proyeksi terhadap bidang D, nama objek geometrinya dikasih indeks 3. Ya. Jadi tahu, oh ini P2, oh ini P3, dan seterusnya. Kemudian sumbu-sumbu koordinat yang di GeoGebra itu mungkin harus kalian eh, singkirkan pemikiran kalian tentang sumbu koordinat, sumbu X positif, Y positif, gitu ya. Kalau di GeoGebra kan masih ada di sini. Nah, sedangkan bahasan kita kan hanya sumbu-sumbu positif ya. Nah, yang ada hanya sumbu X positif dari 0 dari pusat ke kanan, sumbu Z positif dari pusat ke atas, dengan sumbu Y positif dari pusat ke bawah dan pusat ke kiri. Ya, itu sumbu Y positif. Sumbu-sumbu negatifnya nggak ada. Itu bukan bahasan kita. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mungkin saya stop share dulu kali ya, Pak. Oh ya, boleh, silakan. Nah, sekarang kita coba ngebangun ruang, ya. Kita masih belum ke bidang ya. Kita masih ke dalam bangun ruang. Saya ambil contoh bangun kubus seperti ini. Kubusnya A, B, C, D, dan E, F, G, H. Nah, meskipun ini bangun kubus dan ada bidangnya sebenarnya ya, tapi kalau mau melukis proyeksinya, pada prinsipnya kita hanya melukis proyeksi titik-titiknya saja nih. Jadi A, B, C, D pada bidang H, E, F, G, H pada bidang H dihubungkan. Jadi kedua eh, apa namanya? Ada mungkin beberapa garis hasil proyeksinya itu akan tumpang tindih ya, berhimpit maksudnya. Akan berhimpit. Misalnya garis DC, nah ini kalau di gambar ini ya, garis D atau rusuk DC dengan rusuk HG itu pasti akan tumpang tindih, akan istilahnya itu berhimpit
D1 C1 itu akan berhimpit dengan H1 G1. Gitu ya. Dan banyak ini yang berhimpit. Nah, kalau gambar ini saya proyeksikan ke bidang-bidang proyeksi, nanti jadinya seperti yang di sini. Nah, gambarnya seperti ini kira-kira. Ya. Nah, ini masih letaknya normal ya kubusnya ya. Nanti bisa aja letak kubusnya miring, ya, miring. Misalnya diketahui satu rusuknya aja ini bangun kubus, tapi rusuknya diketahui misalnya. Nah, untuk mencari rusuk lainnya ya gampang. Kan kalau kubus kan sama semua panjang rusuknya. Tinggal kalian bagaimana mencari atau menentukan panjang kubus yang lain. Nah, ini yang masih sederhana. Nah, kayak ini satu seperti ini. D1 sama dengan H1, C1 sama dengan G1. Nah, kalau di soal nanti mungkin eh, soalnya berupa tulisan. Bangun ruangnya sendiri itu nggak ada gambarnya ya, tidak digambar mas saya. Nggak saya gambar. Nah, kalian bisa membayangkan sendiri di dalam pikiran. Jadi bangun tiga dimensi itu hanya di kepala kalian nanti. Oh, seperti ini. Nah, bagaimana cara memproyeksikannya sehingga menjadi bentuk gambar yang seperti ini. Nah, kalian coba ini. Ya, kalau kalian lihat ya, kubus. Jadi prinsipnya hanya garis-garis saja yang kalian proyeksikan. Ini baru kubus. Nanti ada limas, ada balok gitu ya. Ada prisma, prisma segitiga, prisma segi lima gitu ya. Sebenarnya yang intinya sih kalau mau melukis itu kalian cuma melukis proyeksi garis-garisnya ini aja. Atau kalau ingin mudahnya lagi ya hanya proyeksi titik-titiknya aja tuh. Ya. Kalau ingin proyeksi A1 B1, proyeksi garis A ya kalian cari A1 B1, A2 B2, A3 C3 udah itu aja. Kemudian C1, C2, C3, D1, D2, D3. Nah, kalian tentukan dulu titik-titiknya, nanti tinggal hubungkan. Ya. Nah, kemudian ada nggak garis AG di sini? Di kubus ini, garis AG. Ini garis AG. Nah, kalau dalam gambar ini nggak ada. Nah, nanti saya lihat di dalam proyeksinya, jangan-jangan di dalam proyeksinya ada garis AG. Padahal itu sebenarnya nggak ada. Nah, misalnya ada garis ke sini tiba-tiba kalian gambar. Loh, kok aneh ini garis apa nih A ke G? Itu harusnya kan nggak ada. Nah, itu berarti gambarnya salah. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, nanti kalian coba di rumah. Nah, ini yang limas. Nanti kita kayaknya yang bangun ruang kita bahas sendiri ya. Kalau saya bahas sekarang waktunya nggak cukup. Ini nanti bisa karena satu gambar itu bisa kita bahas cara melukisnya saja bisa 30 menit sendiri kayaknya. Nah, ini kalian coba di rumah. Ini soal dari yang mudah sampai yang mudah sekali. 1 sampai 11. 1 sampai 11. Ya. Kalau koordinat, ingat kan caranya kan kalau koordinat kan? Jadi kalau seandainya melalui 340, nah, kalau saya misalkan titik A gitu ya, nah ini A1-nya gampang. A1-nya berapa A1-nya? A1 itu kan X sama Y, berarti 3,4, 0, gitu ya. Jadi yang diperhatikan X sama Y-nya aja. A2, nah, A2 yang diperhatikan berarti sumbu X dan sumbu Z 4,0, berarti yang satunya dianggap 0. Nah, 4,0 itu ya. Nah, jadi nanti yang digambar yang ini titik 4,0-nya. A3 juga sama.
A3 itu antara Y dengan Z. Saya kebalik ini Y dengan Z ya. Tadi itu maunya A2 itu X sama Z, 0 sama 0. Ini saya ganti aja. Ini 3 ini harusnya. Ini 3. Nah, A2-nya X sama Z. Berarti aslinya kan 340. Berarti ini 3-nya tetap. Tengahnya jadi 0. Belakangnya. Ya. Nah, kalau melukisnya gampang ini. Nah, ini kalau tunggu koordinatnya. Tinggal cari, tadi kan A-nya 340, berarti X-nya 3. Kemudian Y-nya 4. 4 di sini misalnya ya. Kemudian Z-nya 0 di sini. Nah, ya sudah berarti 3. Di sini itu titik. Di sini 4 juga ya. Ini 4 juga, ini kan sembunyinya ada 2. Nah, A1-nya mana? A1-nya ini hubungkan. Nah, A1. Ketemu A1. A1. A2 mana? Di sini A2. A2. Karena nggak ada lagi disembunyinya. A3 mana ini A3. Ya, ini contoh. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Silakan dicoba sendiri latihan soal. Kalau ada kesulitan, minggu depan kita bahas. Ini filenya sudah saya berikan ya, Zidan ya. Bukunya sudah. Nah, tinggal lihat di bukunya ini di halaman berapa ini? Banyak soal. 34. 34 tapi halaman itu ya, halaman buku ya. Kalau halaman PDF-nya berapa tadi? Kalau di halaman PDF-nya itu 35. Baik, itu aja dari saya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kita kan sampai setengah 5 lebih 10 ya harusnya ya. Iya, 16.40. Oh iya, Oke. Pak. Saya mau bertanya, Pak. Mm-mm. Untuk minggu depan perkuliahannya bagaimana? Luring bisa nggak kalau luring? Luring bisa sih, karena kan ganti-gantian ya kesepakatannya. Ya, tapi kalau yang lab, kalau kita kayaknya jam 3 itu bisa luring terus kayaknya sih. Iya, jam 3. Saya sudah tanya ke Pak Bani dan sudah Heeh. digeser ke jam 3 untuk ruangan. Karena yang pakai sore itu jarang. Dosen-dosen mau pakai sore, kecuali saya, kemudian siapa lagi tuh. Dosen-dosen muda biasanya sore masih mau. Nah, eh, minggu depan luring. Untuk berikutnya ini untuk kuliah pengganti, kapan kira-kira? Kayaknya agak susah buat nentuin waktunya ya. Ya, betul. Mungkin Bapak punya jadwal mengajar Bapak nggak? Biar nanti kami bisa menyesuaikan gitu. Saya itu Selasa, Rabu, Kamis tuh full ngajar. Dari Full. pagi sampai sore. Kalau Kamis kan memang sorenya jadwal kalian. Ya. Kecuali kalau mau dari siang untuk Jadi pengganti. jadi dirangkap gitu 4 SKS. Ya, betul. Jadi kita mulainya jam Jam 1 sesuai jadwal berarti, Pak. jam 1 boleh. Atau mulainya setengah 4. Biar pas setengah 4 sampai jam 3 istirahat, sholat, ya kan? 3 lebih 10 ya kan? Istirahat, sholat, 3:20 kita masuk lagi. Selesainya sekitar jam 5 lah, 5 kurang. Em, Mungkin bisa sih kayak gitu, tapi saya tanya dulu ya ke teman-teman. Kami Ya, diskusikan oke. dulu. Itu hanya kalau ada kuliah pengganti saja ya. Kalau nggak ada kuliah pengganti ya normal, sore, jam 3. Sebentar, ini pada PKM ya? Yang PKM berarti yang angkatan 22 hanya 3 orang. 2022 hanya 3 orang ya? Ya, Kalau yang 2023 itu ada kuliah lain nggak?
hari ini kalau tiap hari Kamis? Kalau kelas A cuma workshop, Pak. Oh, tadi ya. Iya, Pak. Kalau kelas Ah, B saya kurang tahu. Kalau kelas B cuman ini Bapak. apa itu? Oh, Ini cuman mata aja. kuliah ini nanggung sekali ya. Berarti Iya. harusnya langsung tiga jam pelajaran harusnya ya. Dari pagi sampai sore harus. Waduh. Oke, kalau yang 2022 itu PKM itu sampai jam berapa kalian di sekolah? Nah, begini Pak, kalau saya jam untuk hari Kamis jadwal mengajarnya itu baru selesai jam 13.40. Baru saya ke kampus. 13.40 baru ke kampus. Heeh. Oh ya, oke. Berarti kalau ada pengganti jam berapa? Bisa jam 1. Kalau memang jam 1 ada kuliah ya saya Izin izin, dulu. izin nggak masuk. Terus yang lainnya, siapa aja Jidan? Yang 2022 yang lain selain kamu? Meliana sama Grace Masuk nggak? Oh itu Grace ada. ada. Meliana ada. Gimana itu berdua? Meliana sama Grace ada nggak nih? Halo Meli, Grace, apakah bisa bersuara? Nggak ada anaknya. Eh, Ya sudah, nanti ya. tolong dicek saja untuk minggu depan kalau bisa jam 1 kalau bisa ya. Ya kalau enggak ya setengah 2 lah kita mulai. Setengah 2 atau jam 2. Tapi lihat kondisi juga ya. Kalau seandainya bisa ya kita jalan, kalau enggak ya tetap jam 3. Cuman harus nyari hari lain berarti. Senin, Selasa. Sorry. Saya itu Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumatnya kosong sebenarnya. Kalau mau ya Jumat. Nggak kosong sih. Kalau Jumat itu jadwal untuk dadakan. Ya, salah satunya ya kuliah pengganti ini. Baik, itu aja ya, Zidan ya. Dan yang lain. Mungkin untuk pertemuan atau perkuliahan hari ini cukup. Kita lanjutkan minggu depan. Untuk jamnya minggu depan, silakan kalian sepakati. Nanti Zidan tinggal ngabari saya aja. Jam berapa gitu ya. Oke Pak. Nah, sudah. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Terima Bapak. kasih, Pak. Sorry, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Yuk.